IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Gercep Ganjar Capres potensial wujudkan IKN lebih cepat. Prabowo panik tanda tak mampu. Tapi kalau kita bicara secara rasional soal meneruskan program-program Pak Jokowi yang memang bagus dan bermanfaat bagi rakyat banyak, bicara soal kelanjutan proyek IKN dan hilirisasi, penerus dari Pak Jokowi ini harus punya kemampuan kerja maraton, punya stamina yang tinggi dan satset seperti Pak Jokowi. Penerus Pak Jokowi nggak boleh gampang capek dan lemah secara fisik, nggak boleh gemoy dan letoy, dan nggak boleh gampang marah-marah juga. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Kunjungan calon Presiden Ganjar Pranowo ke Ibu Kota Nusantara IKN di Sepaku Kabupaten Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kamis 7 Desember. Kunjungan tersebut semakin membuktikan Capres nomor urut 3 itu mewarisi kesamaan visi dan paling mirip dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, melihat sosok Ganjar sangat mirip dengan figur Jokowi, bukan Prabowo atau bahkan Anies. Menurut Sandiaga, Ganjar itu merupakan sosok Jokowi versi 3.0 dari segi pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat, belusukan, satset, cepat geraknya, yang mana pantas meneruskan kepemimpinan Jokowi selanjutnya. Kunjungan ke IKN merupakan rangkaian dari belusukan yang tidak pernah berhenti dilakukan Ganjar sebagai Capres nomor urut 3. Sejak masa kampanye resmi bergulir, Ganjar terus bergerak satset dari daerah ke daerah, menjangkau Sabang hingga Merauke. Ia mulai kampanye dari Papua, lalu bergerak ke NTT. Di hari ke-10 tiba di Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago mengungkapkan, ada sejumlah pesan yang dapat dibaca dari kunjungan Ganjar. Salah satunya, Ganjar bakal melanjutkan pembangunan IKN. Kelebihan lain Ganjar dan juga sosok cawapresnya Mahfud MD adalah soal penegakan hukum. Direktur Eksekutif Indopel Ratno Slistianto sebelumnya mengatakan, kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar dan Mahfud. Sementara itu, Ketua PBHI Julius Ibrani juga menyoroti perlunya capres-cawapres yang berpengalaman dalam menyehatkan kembali hukum dan politik di Indonesia. Menurutnya, Ganjar Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum, khususnya tentu Mahfud MD yang dianggap mampu mendobrak kebobrokan hukum. Ganjar dengan tegas bahkan mengatakan bahwa ibu kota negara harus dilanjutkan pembangunannya karena sudah ada di undang-undang yang sudah diberlakukan dan sedang berjalan sampai saat ini. Ratusan triliun mungkin ribuan triliun sudah diinvestasikan ke dalam ibu kota negara baru untuk pembangunan infrastruktur supaya istana negara dan juga kantor-kantor pemerintahan seperti kantor kementerian mulai dibangun. Kalau kita melihat bagaimana pembangunan sudah mulai berjalan dan sudah banyak yang diinvestasikan, tentu Ganjar tidak akan menghentikannya seperti yang dilakukan oleh Prabowo dalam menggagalkan food estate. Ibu kota negara akan dilanjutkan oleh Ganjar dan tidak bakal dilanjutkan oleh Prabowo karena Prabowo nggak punya kemampuan untuk itu. Hanya Ganjar yang mampu melanjutkan pembangunan ibu kota dan kita melihat bagaimana Jokowi dan seisi istananya seharusnya tenang di dalam menghadapi dan menerima, juga menyambut, juga memberikan tongkat estafet kepada Ganjar sebagai penerus bangsa ini. Prabowo mendidih dan tidak karuan paniknya melihat Ganjar begitu luar biasa melakukan kampanye di ibu kota negara. Pendukungnya juga mulai terkentut-kentut dan sakit perut berak-berak. Sedangkan relawannya Ganjar begitu optimis dan tenang bagaimana Ganjar akan meneruskan program kerja yang terbaik untuk negara ini. Bahkan Ganjar dengan lantang juga mengatakan pembangunan IKN harus melibatkan masyarakat setempat agar keberadaan ibu kota tidak menggerus budaya dan masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat lokal menurut Ganjar juga harus dilakukan secara jangka panjang dan mereka harus mendapatkan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan. Inilah bukti jika Ganjar bukan hanya orang yang bisa kerja, tapi juga dekat dengan rakyatnya. Ganjar juga taat pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Bagaimana menurut Anda? Kalau sendiri itu artinya memang untuk mengukur kemampuan Wapres itu menguasai persoalan-persoalan yang akan dihadapi.
bisa nggak, paham nggak, gitu kan, apa yang akan dihadapi itu kalau sendiri. Kalau didampingi itu kan nanti bisa disupport. Ya. Bedanya itu aja. Tidak takut Pak Lurah, tamparan keras Ma'ruf Amin. Debat khusus Cawapres masih perlu dilaksanakan. Gibran kena sindir, KPU mati kutu. Mengapa harus ada debat? Debat itu kan cara yang beradab untuk melihat pikiran, visi, sikap, posisi, ya, the core dari orang yang mau kita pilih menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Yang kepadanya keselamatan bangsa ini kita titipkan. Keselamatan rakyat kita titipkan. Demikian juga wakilnya yang harusnya punya kesetaraan. Ya, punya kesetaraan sehingga ketika yang namanya pemimpin tertinggi itu, kepala negara, kepala pemerintahan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka wakilnya cukup kompeten, cukup capable untuk mengisi ruang itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tanggapan soal debat Cawapres yang ditiadakan. Ia mengatakan debat sesi khusus antara Cawapres menjelang Pilpres 2024 masih perlu dilaksanakan. Menurutnya, debat tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui kemampuan masing-masing Cawapres dalam menghadapi setiap persoalan. Ia mengatakan dalam debat Cawapres tersebut KPU menentukan materi debat yang tentunya sesuai dengan program pembangunan Indonesia ke depan. Ma'ruf Amin mengatakan, berdasarkan pengalamannya pada Pilpres 2019, KPU mengalokasikan debat khusus yang hanya diikuti calon presiden ataupun calon wakil presiden tanpa didampingi pasangannya. Diberitakan sebelumnya pada Pilpres 2024, KPU berencana tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti oleh Capres dan Cawapres. KPU memang mengatur bahwa 5 debat yang diselenggarakan terbagi dalam 5 kali, yaitu 3 kali debat Capres dan 2 kali Cawapres. Hanya saja dalam 5 debat tersebut, para Capres-Cawapres akan sama-sama naik panggung. Perbedaannya hanya tergantung pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres. Tergantung agenda debat hari itu, apakah debat Capres atau debat Cawapres. Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres dalam penampilan debat. Adapun modifikasi format debat ini menjadi polemik beberapa waktu belakangan karena dinilai adanya upaya untuk melindungi kelemahan salah satu pasangan calon. Ma'ruf Amin pun menilai bahwa apabila saat melakukan debat setiap Cawapres didampingi oleh Capresnya masing-masing, maka masyarakat akan kesulitan untuk melihat kualitas dari setiap kontestan secara penuh. Selain itu, penghilangan debat Cawapres tersebut tidak mungkin terjadi, mengingat format debat telah diatur sesuai pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Alhasil, apabila ada wacana untuk menghapus debat Cawapres, secara tidak langsung KPU telah menyalahi aturan dari undang-undang. Menurut hemat penulis, lebih baik formatnya seperti format debat Capres 2019. Ada debat khusus Capres, debat khusus Cawapres, dan debat Capres-Cawapres yang ada bersamaan. Debat khusus Capres dan khusus Cawapres diperuntukkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan debat berpikir dari masing-masing Capres-Cawapres secara mandiri. Bila tetap mendampingi akan lebih sulit untuk mengetahui kemampuan debatnya secara mandiri. Kedua, format ini bisa memancing anggapan liar. KPU bisa dianggap melindungi Capres-Cawapres tertentu yang tak bisa debat mandiri. Melihat dialog publik yang dilaksanakan beberapa organisasi, terlihat ada Capres-Cawapres yang paling jarang hadir, yaitu Prabowo Gibran. Bila dibandingkan Cawapres lain, sosok Gibran dianggap paling mentah dari segi pengalaman. Caimin punya pengalaman puluhan tahun di politik, apalagi Mahfud MD yang sudah terbiasa debat politik. Jika debat khusus Cawapres tanpa didampingi Capres dilaksanakan, kemungkinan Gibran akan mati kutu, terjang oleh Caimin dan Mahfud MD. Dengan perubahan format debat ini, KPU bisa saja dianggap berulah dan berupaya membela pasangan Capres-Cawapres tertentu. Alasan agar masyarakat bisa melihat kerjasama antara Capres dan Cawapres, hal ini sudah diakomodir oleh debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan 2 kali. Jadi, bagaimana menurut Anda?